Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pagi yang penuh barakah ini ya. Mataharinya indah, cahayanya bagus ya. Seandainya matahari ini tidak ada, bumi ini akan gelap gulita, semuanya mati. Makhluk hidup semuanya akan mati. Matahari cahaya ini dibutuhkan bukan hanya oleh makhluk hidup, bahkan yang tidak hidup pun butuh dengan matahari. Coba sampean bangun rumah ngecor, gak ada panas, gak bagus cor-corannya ya. Itulah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan bumi. Semua cahaya yang berada di langit dan yang berada di bumi sumbernya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Ini perumpamaan ini kata Allah, perumpamaan cahaya Allah itu digambarkan seperti apa? Al-mishkah fiha misbah. Seperti sebuah celah, terus keluar dari celah itu sebuah cahaya yang sangat indah. Katakan matahari ini tidak ada, kita berada di tengah hutan yang gelap gulita. Kita nggak bisa melangkah, nggak bisa maju, nggak bisa mundur, nggak bisa ke kanan, nggak bisa ke kiri. Tiba-tiba ada celah dari sebuah tembok yang mengeluarkan cahaya yang sangat terang, yang sangat indah. Bagaimana terus perasaan kita? Kita akan bisa bebas, kita akan bisa melangkah. Kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Cahaya tadi itu kata Allah dalam sebuah gelas, dalam sebuah kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri. Gelasnya berkilau, berkelap-kelip seperti indahnya bintang. Ini perumpamaan cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri yuqadu min syajaratin mubarakah. Yang mana apinya itu dinyalakan dari minyak yang diberkahi. Apa minyak apa ini maksud Allah? Zaitunah, minyak zaitun. Minyak zaitun itu paling afdalnya minyak yang ada di muka bumi. Tidak ada minyak lebih bagus daripada minyak zaitun. Kalau minyak-minyak yang lain ya, kelapa sawit dilarang masuk ke Eropa. Kenapa? Penyebab kolesterol. Tapi kalau zaitun tidak. Makanya harganya mahal. Minyak zaitun. Zaitunah la syarqiyah wala gharbiyah. Tidak tumbuh di barat, tidak tumbuh di timur kata Allah Subhanahu wa taala. Minyak khusus dari pohon zaitun. La syarqiyah wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Minyaknya tadi belum dikasih api tapi sudah berkilau saking jernihnya. Virgin oil, saking jernihnya. Belum, ini perasan pertama, bukan perasan yang terakhir. Belum dikasih api, yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Belum dikasih api sudah berkilau, sudah mengeluarkan cahaya. Nurun ala nur. Jadi api di atas minyak yang bercahaya, yang berkilau. Nurun ala nur kata Allah. Cahaya di atas cahaya. Api itu cahaya, minyak ini juga bercahaya kata Allah. Ini perumpamaan cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala. Cahaya di atas cahaya. Nurun ala nur. Yahdillahu li nurihi man yasha. Apa maksudnya nur di sini? Apa maksudnya cahaya di sini? Maksudnya adalah hidayahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mendapatkan hidayahnya Allah ini seperti orang yang berada di tempat yang gelap, tidak ada matahari, berjalan gak bisa melangkah, tiba-tiba mendapatkan cahaya. Itulah perumpamaan orang yang mendapatkan keimanan, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nurun ala nur, yahdillahu linurihi man yasha. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya ini kepada orang-orang tertentu yang dikehendaki sama Allah Subhanahu wa taala. Wa yadhribullahu al-amthala lin-nas. Dan Allah dalam ayat ini membuat perumpamaan supaya manusia ini bisa
memahami maksudnya Allah, diberi perumpamaan, kesamaan-kesamaan kira-kiranya seperti ini. Jadi ini perumpamaan kata Allah, yadribullahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Kenapa orang ini diberi petunjuk? Kenapa orang ini tidak diberi petunjuk? Ya Allah yang lebih tahu hatinya manusia. Di saat manusia itu rindu atau menanyakan, siapa yang menciptakan diri saya? Ini pertanda bahwa manusia ini ingin mendekatkan diri kepada Allah. Dan orang-orang yang mempunyai tanda-tanda seperti inilah yang akan diberi petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang menginginkan ketemu kepadaku, kata Allah, akan saya beri petunjuk jalan-jalan menuju kepadaku. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Perumpamaan. Jadi perumpamaan orang yang beriman sama orang yang tidak beriman adalah seperti orang yang jalan di tempat yang tidak ada mataharinya, tidak ada cahayanya, tetap dia jalan, tidak bisa kemana-mana, jalannya nggak tahu arah. Dan orang yang berjalan diiringi dengan sebuah cahaya yang sangat indah, berada dalam sebuah kaca, kelap-kelip seperti bintang, minyaknya dari minyak zaitun. Ini perumpamaan. Allah membuat perumpamaan perbedaan orang yang mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengesahkan Allah Jalla fi'ulah, sama orang yang menyekutukan Allah. Ini perbedaannya. Terus di mana? Kita akan bertanya. Yang membawa cahaya tadi tentu kita tahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang membawa cahaya. Tapi di mana sumber-sumber cahaya Allah? Diterangkan dalam ayat selanjutnya. Fi buyutin adzinallahu an turfa wa yuzkara fiha ismuh. Cahaya-cahaya tadi sumbernya, tempatnya di mana? Di rumah-rumah yang diberi izin sama Allah untuk didirikan. Apa maksudnya rumah-rumah ini? Al-masajid. Tidak ada belahan bumi ini yang lebih disukai sama Allah Subhanahu wa taala lebih dari masjid. Masjid ini satu-satunya tempat yang paling dicintai, yang paling disukai sama Allah. Maka dari itu masjid ini disebut apa? Baitullah, rumahnya Allah. Allah tidak butuh tempat, Allah menciptakan semuanya. Tapi ini hanya istilah. Baitullah, rumahnya Allah. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh. Cahaya-cahaya tadi, barang siapa yang ingin mendapatkannya, datanglah ke masjid, karena disitulah tempat cahaya-cahaya Allah. Diizinkan sama Allah untuk didirikan. Satu-satunya rumah yang izinnya, IMB-nya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada manusia memiliki masjid. Masjid kalau sudah dibangun miliknya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun seseorang mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya, tetap masjid itu milik Allah, tidak milik pribadi. Fi buyutin adzinallahu an turfa wa yuzkara fiha ismuh. Dan di tempat itulah Allah mengizinkan namanya untuk disebut-sebut. Allah mengizinkan namanya untuk didengarkan, untuk diingat, untuk disebut, untuk diucapkan. Fi buyutin adzinallahu an turfa wa yuzkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asali rijalun. Di masjid-masjid itulah orang-orang yang benar-benar dekat sama Allah akan selalu menyebut, bertasbih di siang hari sampai malam hari, akan selalu menyebut nama Allah. Di mana? Di dalam rumah Allah. Fi buyutin yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asali rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Orang-orang ahli masjid ini, orang-orang yang suka berada di masjid ini, kalau sudah masuk masjid lupa urusan dunia, lupa urusan dunia. Ya, la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Tidak tergiur kalau sudah berada di masjid, tidak ingat bisnisnya, tidak ingat jual belinya, tidak mau membahas dunia. Wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Kerinduan mereka
kerinduan mereka di saat berada di dalam masjid hanya menyebut nama Allah, mengerjakan salat dan mengeluarkan sedekah, wa ita'i zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Kenapa? Mereka ingat bahwa hidup ini nanti ada endingnya, ada batasnya, ada umur terakhirnya. Jadi waktu di masjid ya sudah ibadah, tidak mengerjakan yang lainnya. Kalau di masjid ngobrol, buka HP, ya, mainan yang tidak ada arti. Kenapa ke masjid? Hadza baitullah. Maka dari itu suatu hari ada sahabat barangnya hilang di masjid. Rasulullah tanya, "Kau sedang mencari apa?" Kata orang tadi, "Aduru ala dhallati ya Rasulullah." Barangku hilang saya cari. Kata Rasulullah apa? "Ma raddallahu dhallatak." Mudah-mudahan barangmu tidak diketemukan sama Allah, tidak dikembalikan sama Allah. Karena apa? Kita ini berada di Baitullah, di rumahnya Allah. Jangan mikiri dunia, lupakan dunia sudah. Lupakan dunia. Ma raddallahu dhallatak, kata Rasulullah. Jadi masuk masjid sunnahnya bagaimana? Masuk dengan kaki kanan. Kemudian baru masuk berdoa. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah kepadaku pintu-pintu rahmatmu, karena ini sumbernya cahaya-cahaya Allah. Jangan disia-siakan. Kalau sudah berada di masjid 1 jam 2 jam, jangan disia-siakan. Jangan menyamakan rumahnya Allah dengan rumahnya manusia. Jangan masuk ke masjid seperti masuk ke rumahnya teman. Ini rumahnya Allah, ada tata kromonya, ada adabnya, ada sopan santunnya. Allah melihat, kita tidak melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Maka dari itu banyak orang, saya sudah berdoa, tapi kamu sama Allah mengagungkan tidak? Kalau orang itu selalu mengagungkan Allah, ya, membesarkan Allah, Allah juga akan memuliakan dia. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum wal aksu bil aks in takhdhulullaha yakhdhulkum wa yuzalzil aqdamakum. Kata Allah, kalau kalian ini membela Allah, membela agama Allah, menegakkan agama Allah, Allah juga akan membela kamu, memperhatikan kamu. Dan begitu juga sebaliknya. Kalau kita meremehkan hak-haknya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala juga akan meremehkan, mengabaikan permintaan-permintaan kita. Jadi sudah masuk, tak kaki kanan, berdoa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, singkapkanlah, bukakanlah kepadaku pintu-pintu rahmatmu. Ini doanya Rasulullah. Sudah niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf qurbatan lillahi ta'ala, meskipun sebentar dapat pahala lagi, pahala i'tikaf. Kalau i'tikaf sudah jangan ngomong, kalau tidak penting, kalau tidak perlu, berbicara secukupnya. Jadi ada bedanya, ini Baitullah, ini masjid sama rumah. Jangan di masjid ngobrol biasa ya, seperti berada dalam rumah. Ini tentunya tidak disukai sama Allah subhanahu wa ta'ala, seperti menginjak-injak kehormatannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mengabaikan haknya Allah, supaya kita tidak diabaikan hak kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah niat i'tikaf, baru kita beribadah apa saja. Duduk mengingat Allah, menyebut Allah, bertasbih. Selama kita berada di masjid, usahakan memperbanyak apa saja yang bisa kita dekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Rasulullah kalau masuk masjid, kata sahabat, nahnu nukhallifu amra dunyana bini'alina. Kami kalau sudah masuk masjid, ya, urusan dunia ini kita gantungkan pada sandal-sandal kita, nggak ikut masuk. Pikiran tentang dunia itu nggak ikut masuk ke masjid, berhenti di depan masjid, di tempat sandal itu, kata sahabat. Satu sahabat lagi nyaut, zid ya akhi wa aqdarana, wahai saudaraku, tambahan dan kedudukan kita. Jadi masuk masjid, pikiran tentang dunia gantung bersama sandal, berhenti.
di tempat di mana sandal kita parkir. Kata sahabat yang lain, tambahan wahai saudaraku apa? Harga diri kita. Jadi kalau sudah masuk masjid, nggak ada istilahnya pangkat, titel, harta, kedudukan, posisi, nggak ada. Yang masuk pertama silahkan mau masuk ke depan, mau duduk di soft terdepan, tidak ada masalah. Jadi ini kita menjadi tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau berada di masjid sudah dilupakan semua itu, urusan dunia, kedudukan, harga diri, harta, ya, titel, semuanya itu ditanggalkan sementara, hanya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, kalau Allah itu tidak melihatmu, kalau kamu tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihatmu. Jadi kita harus selalu tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu menilai kita. Jadi di masjid ya sudah, kita tinggalkan harga diri kita semuanya, kita gunakan waktu hanya apa? Hanya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Masjid Nabawi diharamkan tidur di dalamnya. Kalau masjid yang lain makruh. Tapi kalau masjidnya Rasulullah diharamkan tidur di dalam Masjid Nabawi. Kata Rasulullah, la tanamu fi masjidi hadza. Tidak ada satupun yang boleh tidur di masjid ini kecuali satu orang yang diizinkan, Sayyidina Ali. Waktu itu Sayyidina Ali ikut keluar, kata Rasulullah, amma anta la ya Ali. Kamu, karena Sayyidina Ali ini menantu dan keluarganya Rasulullah, hanya beliau yang diizinkan. Tapi semua manusia diharamkan tidur di Masjidin Nabawi. Maka dari itu kalau kita ke Madinah, Masjidin Nabawi ini tidak buka 24 jam, malam dikunci. Kalau Masjidil Haram 24 jam. Kenapa? Supaya orang tidak ada yang tidur. Siang tidak boleh tidur. Kalau kita tidur di Masjidin Nabawi pasti ditegur. Tapi kalau di Masjidil Haram tidak ditegur. Tapi kalau Masjidin Nabawi pasti dibangunkan, suruh bangun. Jadi itulah hak-haknya masjid. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Hendaknya manusia ini selalu menjaga. Ini haknya Allah. Kata Allah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, itu bukti dari apa? Dari ketakwaan manusia itu yang berada di hatinya. Dan itu yang dinilai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia ini tidak dinilai dari banyaknya ibadah, tapi dari kualitas ibadah. Katanya seorang ahli tafsir dari Mesir, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, anta ma'at ta'ah wala ma'al ibadah. Kamu harus bertanya manusia itu, kamu ini bersama taat atau bersama ibadah? Mana yang diminta sama Allah? Yang diminta sama Allah ini bukan ibadah, tapi yang diminta ini taat kepada Allah. Dan ibadah itu bagian dari ketaatan. Maka dari itu waktu beberapa situasi, waktu perang Badar, waktu sulh Hudaybiyah, ya, sahabat disuruh, waktu itu Ramadan, sahabat disuruh sama Rasulullah berbuka puasa. Mereka berbuka. Bukan berarti di saat mereka berbuka mereka tidak beribadah kepada Allah, tapi justru lebih beribadah daripada yang puasa. Kenapa? Ini menunjukkan ketaatan. Lebaran kita kalau puasa tambah haram, karena memang yang diminta sama Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan banyaknya ibadah, tapi kualitas ibadah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia itu senantiasa memperhatikan perintah-perintah Allah, ya, nggak usah banyak-banyak ibadah, meskipun tidak banyak ibadahnya, tapi kualitasnya selalu bagus, tentu akan diberi istijabatul doa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berdoa akan dia lihat hasilnya, akan cepat melihat hasilnya. Tapi kalau orang tadi banyak ibadah tapi kualitasnya kurang bagus, ya doanya akan lama dilihat hasilnya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Marilah kita bersama-sama berdoa sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, membukakan hati kita, membuat kita ini cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membuat kita ini tidak berat menyebut nama Allah, membuat kita lebih senang mengingat Allah dan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam
وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة برحمتك دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوى لا يستجاب لها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه وأرنا الباطل باطلا فنجتنب برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.